Yang baru datang bisa di ini di sebelah kiri Pak ya. Biru ini Pak di Google Chrome atau browser. Dan biasanya jaraknya itu tidak terlalu jauh gitu ya dari tempat kita. Nah tadi kenapa sih ini menguntungkan? Yang pertama, jarak ke customer tidak lebih dari 5 km. Insentif nanti kita bahas, Grab Express dan GrabFood ada gabungannya sekarang. Sudah memiliki CS sendiri yang bisa melayani lebih cepat. Dan kalau ada CO peak alias order fiktif diganti 100%. Panduan pengemudinya seperti apa? Sama, kita pilih profil dulu ya, yang profilnya nanti kita ganti jenis layanan dan kita aktifkanlah yang GrabFood-nya. Nah nanti akan muncul ordernya seperti ini. Yang harus diperhatikan pertama, di sini adalah nama dan alamat restoran. Yang kemudian di sini adalah petunjuk atau Google Map wajibnya gitu ya. Jadi kita kirim sana. Nah ini ada juga nomor telepon restorannya kalau kita mau telepon bisa ditelepon juga. Di sini kalau terjadi pembatalan pesan bisa dilakukan di sini. D ini adalah rincian apa namanya pesanannya, daftar lengkap pesanannya. Cek modal ya Pak ya, jangan modal kita gocap ambil job yang 500.000 sampai depan kasir titip KTP gitu ya, jangan sampai. Nah yang E nama customer, F ini kalau kita mau telepon atau kita chat ya kan. Yang G makanan telah dipesan. Kapan kita memesan mencet tombol makanan telah dipesan ini? Ketika sudah dibeli Pak, sudah dipesan dulu. Nanti kalau dia sudah dipesan, kita belum bayar. Kalau beli kan nanti kita sudah bayar ya. Kita sudah pesan, kita belum pencet ini, tiba-tiba dia cancel. Nah, jajan dah tuh 700.000, ya kan? Jadi biar dia tidak bisa cancel, pencet dulu telah dipesan. Makanya sangat penting sekali kalau untuk GrabFood ini konfirmasi Pak, begitu dapat pesanan telepon lagi. Halo Pak, beli benar ya pesan GrabFood ya di restoran ini gitu kan. Pesannya ini, konfirmasi menu ordernya, terus tanyakan kira-kira nanti dibayar pakai uang berapa Pak gitu kan. Biar nanti saya siapkan kembaliannya. Walaupun prakteknya sih ntar giliran pas bayar cari kembalian lama nah rogo-rogo ya. Rogo-rogo doang sambil menunggu kata-kata indah yang diucapkan customer. Ambil aja Bang kembalian. Ya. Makasih ya Pak, gitu kan. Ya modusnya saya udah hafal kebetulan. Gitu ya. Tanya alamat yang jelas, gitu kan. Nah, terus tunjukkan aplikasi Grab dengan daftar pesanannya. Kadang-kadang mungkin menunya bingung kita ya. Makanannya bentuk makanannya kita nggak pernah lihat, jenisnya kayak gimana. Nah daripada bingung ngomongnya tunjukin aja. Ini Pak pesanannya gitu ya. Nah kalau ada yang nggak ada kita telepon lagi hubungi. Nah kalau sudah dipesan tadi buru-buru klik makanan telah dipesan biar tidak bisa di cancel customernya. Nah kalau sudah sampai rumahnya kita kirim pesan, klik makanan telah terkirim. Lalu cek ketersediaan uang kembalian gitu kan, tukar uang kalau perlu, foto dan simpan struknya baik-baik gitu ya. Karena kan struk nanti kita kasih ke si pelanggan kan, ke customer kan. Nah kita harus punya juga untuk bukti kalau terjadi sesuatu misal. Nah kalau ada promosi juga harus dicek gitu kan, ada berapa nih harga makanan. Mungkin dia dapat potongan 5.000, ya silakan dia dikenakan dengan promosi tersebut. Nanti sisanya yang kita sudah bayarkan akan masuk melalui top up, akan langsung masuk melalui top up. Nah kalau ada perubahan atau kita mau tambahkan pajak langsung bisa ditambahin di sini gitu kan. Tambah ini makanannya, tambah sub total pajak berapa sesuai dengan struk ya kan. Baru kita pencet konfirmasi. Sekali lagi total pesanan bonnya. Nah, kalau ada kesalahan masih bisa diubah. Kemudian kalau sudah konfirmasi. Kalau ada si opik gimana ceritanya nih kalau ada opik order fiktif? Order fiktif akan diganti dengan syarat pertama,
Syarat pertama, historical, artinya kita sudah menelpon konfirmasi dulu ketika terjadi pemesanan. Halo Pak Rudi, bener ya pesan 3 teko di Giant gini. Nah kalau sudah ketika orangnya udah nggak bisa dihubungin, gitu kan, tiba-tiba nih dia tadi pertama oke, konfirmasi, giliran kita udah nyampe dekat rumahnya udah hilang. Nah kita harus berusaha dulu nelpon sebanyak 3 kali dalam waktu 15 menit, gitu ya. Dan kita udah informasiin ke CS, nanti ada CS khusus yang nomornya saya bagi. Nah itu bisa di WhatsApp. Nah kalau itu semua sudah dilakukan, data juga sesuai sistem, kita kasih struk asli gitu kan, nanti akan diganti gitu ya. Jadi SOP-nya gimana? Pertama kita hubungi customer lagi selama 15 menit, dalam waktu 3 kali gitu ya, selama 15 menit. Hubungi CS akan follow up, nanti CS konfirmasi baru ke kita, ya kan? Dan yang terakhir kita reimburse biaya perjalanan. Makanannya gimana Pak? Boleh saya sikat nggak? Jangan ya Pak, makanannya kita kasih ke panti asuhan, panti jompo, panti sosial, atau paling gampang rumah ibadah ya, masjid misal ya kan, dan kita minta kwitansinya aja. Tips untuk GrabFood bagaimana? Nah yang pertama, perhatikan modal. Tadi ya, jangan kita buru-buru mijit, atau kita salah lihat, perasaan tadi gocap kok pasti tadi 500.000 gitu kan. Nah itu jangan sampai, kita cuci piring. Jadi perhatikan dulu cara cari modalnya. Bisa pertama kita paginya narik Grab Bike dulu dan juga Grab Express-nya. Nanti kalau sudah ada modal kita mainkan. Kalau udah nggak sengaja kepijit kayak tadi mungkin salah baca nih, 500.000 dibaca 50.000. Ini set pinnya. Contoh pinnya itu apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang kedua ini ulangi kembali pin yang Bapak set. Dan yang ketiga ini kata rahasia. Kata rahasia apa Pak? Contohnya, kalau Bapak pinnya lupa, Bapak bisa pakai kata rahasia. Nanti akan dikasih tahu lewat emailnya. Itu Pak ya. Setelah itu ini di checklist, lalu mulai gunakan e-cash. Nanti akan diminta nomor e-cashnya. Nomor e-cashnya apa Pak? Nomor telepon Bapak. Itu berfungsi sebagai nomor rekening. Jadi harus yang aktif Pak ya, nomor teleponnya. Nah, cara aktifinnya gimana Pak? Di Grab drivernya. Caranya gini Pak, masuk ke dompet lalu tambah Mandiri e-cash. Setelah itu Bapak akan diminta pinnya. Pinnya itu dari mana Pak? Pin yang tadi Bapak buat di aplikasi Mandiri e-cash Pak ya. Kita klik 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu konfirmasi kembali 2 kali, lalu itu kirim Pak. Setelah itu udah aktif, lalu gimana cara tarik saldo tunai ke Mandiri e-cash? Contohnya Bapak dapat GrabPay, di sininya sudah penuh, Bapak mau pindahin ke Mandiri e-cash. Cara gimana? Pilih tunai, pindah akun, masukkan nominalnya. Di sini opsinya harus Mandiri e-cash. Lalu konfirmasi, di next dulu konfirmasi selesai Pak. Begitu Pak ya, dia akan pindah ke sini Pak. Nah, cara tarik tunainya gimana Pak? Cara tarik tunainya pilih tunai. Itu nggak boleh Pak, dan ini akan ketahuan dan tinggal tunggu waktu saja akan ditindak. Yang belum sebenarnya tinggal tunggu waktu. Kalau benar yang pakai, buruan dilepas, gitu ya, buruan dilepas aplikasinya. Selalu update aplikasi-aplikasi di bawah ini. Grab drivernya kalau disuruh update, Waze-nya juga, Google Map-nya juga. Nah yang penting kita pesan nih Pak, kita menjaga selalu namanya keselamatan baik Bapak dan penumpang. Ingat kita sudah punya angka kecelakaan, bahkan ada yang sudah meninggal, tolong jangan ditambah lagi angka-angka itu, gitu ya. Apa sih yang harus kita perhatikan? Pertama, kondisi fisik. Kedua, kondisi kendaraan kita. Kemudian yang ketiga, alat keselamatan. Yang keempat, rambu lalu lintas. Dan yang kelima, konsentrasi. Kelelahan, yang pertama kondisi fisik. Pasti yang paling menyerang kita kan lelah, capek ya Pak ya. Ngantuk, mungkin ada yang pernah tuh di motor kayak ketiduran gitu ya 1 menit, 2 detik gitu kan. Itu berbahaya. Segera istirahat, intinya kalau merasa kita capek atau lelah, ngantuk,